Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Fa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fama ba'du ibadallah ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Kita memuji Allah Jalla Jalaluhu yang senantiasa memberikan kebaikan dan rahmatnya kepada kita, sehingga kita menjadi di antara mereka yang masih ingat Allah di saat sebagian yang lain melupakan Allahu Jalla Jalaluhu. Kita bersyukur kepada Allah atas kenikmatannya yang mau atau yang membuat kita mau kemudian datang ke rumah Allah untuk duduk di rumah Allah, menantikan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, menantikan pengampunan Allah, menantikan limpahan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua ini adalah hidayah yang diberikan oleh Allah Rabbul Alamin. Maka mintalah kepada Allah agar kita ditetapkan di atas hidayah, di atas iman, di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laulallahu mahtadaina, kata Nabi Muhammad SAW, kalau bukan karena Allah kita tidak akan berada di atas hidayah. Semuanya karena Allah Rabbul Alamin. Maka pandai-pandailah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya ketika Allah senantiasa mendekatkan kita kepada majelis ilmu, kepada kebaikan, kepada rahmat, kepada jalan menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan melanjutkan pembahasan kitab Syarhi Ushulil Iman dan memasuki al-aslu tsani, usul yang kedua di antara usul iman yang 6 jumlahnya di dalam Islam. Kata penulis atau kata al-muallif atau Syekh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, itu adalah al-iman bil malaikah, beriman kepada para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Asy-Syaikh mengatakan al-malaikatu alamun ghaibiyun. Yang namanya malaikah itu adalah makhluk atau ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang ghaibi atau yang gaib, artinya yang tidak terlihat secara kasat mata. Ketika sesuatu itu tidak terlihat, maka perkara tersebut disebut gaib di dalam Islam atau di dalam bahasa Arab. Sehingga jin juga disebut dengan makhluk gaib. Kemudian juga malaikat disebut dengan makhluk gaib, ataupun yang tidak diketahui oleh makhluk dengan akal mereka, dengan nalar mereka, dengan pandangan indera mereka, atau dirasakan oleh indera mereka, tidak bisa dirasakan, maka keseluruh perkara tersebut adalah perkara yang gaib. Makhlukun,
Kata Syekh, malaikat ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dipastikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan khuliqatil malaikatu min nur, bahwasanya para malaikat itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terbuat dari cahaya. Wa khuliqatil jan, dan kemudian jin min marijin min nar, diciptakan dari api, kata Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian Rasulullah SAW mengatakan wa khuliqatil insanu mimma wusifa lakum, adapun manusia diciptakan oleh Allah dengan benda, dengan zat yang telah disifatkan kepada kalian. Itu terbuat dari tanah. Dari tanah apa? Jamaah, min tinin lazib. Dalam satu ayat disebutkan min tinin lazib, terbuat dari tanah yang lengket, yakni tanah liat, atau min salsalin kal fakhar, dan seterusnya, dalam beberapa sifat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun malaikat tercipta dari cahaya. Kemudian kata Syekh, para malaikat abiduna lillah, mereka adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Abidun artinya tidak ada penyimpangan yang dilakukan oleh para malaikat. Walaysa lahum min khasaisir rububiyyah wal uluhiyyati syai'. Mereka tidak punya kekhususan yang disebut dengan kekhususan rububiyah, yakni sifat-sifat khusus yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam perkara perbuatannya, sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa sifat rububiyah itu berkenaan dengan perbuatan Allah Jalla Jalaluh. Begitu juga tidak punya kekhususan uluhiyah, tidak punya kekhususan yang membuat kemudian dirinya pantas untuk disembah, pantas untuk dipertuhankan. Meskipun sedikit, kata Syekh rahimahullahu ta'ala, khalaqahumullah min nur, mereka diciptakan dari cahaya, wa manahahum al-inqiyadat tamma li amrihi. Kemudian Allah memberikan anugerah karunia kepada mereka untuk apa? Tunduk, patuh, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wal quwwata ala tanfidhihi, mereka pun diberikan kekuatan untuk bisa melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apapun yang diperintahkan oleh Allah Jalla Jalaluhu, maka para malaikat mampu untuk melakukannya. Inilah makhluk yang disebut dengan malaikah. Dan mereka sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah ayat, ibadun mukramun, mereka itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah. Sehingga setiap orang yang beriman wajib memuliakan mereka karena Allah memuliakan mereka. Dalam ayat yang lain mereka disebut dengan muqarrabun, dengan makhluk-makhluk yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang mukmin tidak boleh kemudian menyia-nyiakan atau menghinakan atau merendahkan para malaikat. Bahkan tidak boleh menyakiti mereka. Boleh tidak kita menyakiti para malaikat? Boleh tidak kita menyakiti para malaikat? Tidak. Mereka tidak boleh disakiti sebagaimana kita tidak boleh menyakiti hamba-hamba Allah dari kalangan manusia. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, beliau mengatakan innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhul ibni Adam. Kata Rasulullah SAW, malaikat itu tersakiti dengan perkara-perkara yang menyakiti anak Adam. Apapun yang bisa menyakiti anak Adam, maka bisa menyakiti para malaikat. Di antara perkara yang diisyaratkan kemudian oleh Rasulullah SAW,
adalah bahwa kita tidak boleh kemudian misalkan datang ke masjid dalam keadaan apa? Jemaah, mulutnya bau. Bau dari apa? Bawang atau yang semisalnya. Karena ketika mulut seorang anak Adam beraroma tidak sedap, yang mana itu menyakiti anak Adam yang lainnya, maka para malaikat pun tersakiti dan akan meninggalkan manusia-manusia yang keadaannya seperti ini. Kalau kita menyakiti hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang beriman dan bertakwa kepada Allah, maka para malaikat pun tersakiti dengan apa yang kita lakukan. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengingatkan kita untuk tidak melakukannya. Karena para malaikat pun tersakiti sebagaimana anak Adam tersakiti. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa setiap kali kita membaca Al-Quran, maka ada malaikat yang mendengarkan dari belakang, kemudian maju sampai akhirnya menghadapkan wajahnya ke wajah seseorang yang membaca Al-Quran. Dan tidak ada satu kata pun, huruf pun yang keluar dari mulut anak Adam itu illa fi jawfil malak, melainkan akan masuk ke dalam kerongkongannya malaikat. Itu jika mulut kita tidak, kalau bau, coba antum di depan teman antum bau jengkol, antum kuat bertahan di situ? Enggak. Malaikat pun sama. Maka tidak mungkin seorang yang beriman kemudian bisa dekat dengan para malaikat ketika apa yang dia lakukan itu menyakiti hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang lainnya. Allah menegaskan kemuliaan para malaikat di dalam Al-Quran untuk menyadarkan kita bahwa mereka memiliki hak yang besar di sisi Allah. Allah memuji mereka misalkan dalam suratul Anbiya ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20, dan ini disebutkan oleh Syekh di dalam kitabnya. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi, makhluk-makhluk yang ada di dekat Allah yakni para malaikat, la yastakbiruna an ibadatihi, mereka tidak sombong, tidak menyombongkan dirinya di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yastahsirun, dan mereka pun tidak pernah merasa letih, tidak pernah merasa capek. Berbeda dengan sebagian hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang sombong tidak mau beribadah kepada Allah. Kalaulah ada yang mengatakan bahwa seseorang itu ketika tidak sholat itu tidak serta-merta misalkan dihukumi keluar dari Islam, tapi yang pasti dan bisa kita pastikan dia sedang menyombongkan dirinya daripada mengibadahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kesombongannya dia tidak sholat. Andaikan dia tidak sombong, tidak ada alasan bagi dirinya untuk tidak sholat. Minimal dia adalah makhluk yang sombong, tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan para malaikat. Para malaikat tidak pernah tidak mengibadahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di ayat berikutnya kata Allah, yusabbihuna al-laila wan nahar la yafturun. Mereka bertasbih siang dan malam. Kalau pagi, jemaah dijawab jemaah. Kalau pagi bertasbih tidak? Siang dan malam ini isyarat apa? Sepanjang hari. Siang malam kapanpun mereka bertasbih kepada Allah, dan kata Allah la yafturun, mereka tidak pernah futur. Apa itu futur? Jenuh, malas.
berhenti dari ketaatan sejenak. Dan itu menimpa siapa? Manusia. Menimpa hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman. Adapun para malaikat tidak. Malaikat tidak pernah tidak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian ulama mengatakan hewan-hewan atau makhluk selain manusia dan jin, mereka pun senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh, wahum adadun katsir la yuhsihimu illa Allah taala. Mereka jumlahnya banyak. Jumlahnya banyak. Yang bisa mengetahui jumlahnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa." Tidak ada yang tahu jumlah bala tentara Allah di kalangan atau dari kalangan para malaikat kecuali siapa? Dia, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah kemudian menyampaikan beberapa malaikat, keterangan tentang beberapa malaikat. Disebutnya bukan membatasi tahdid, tapi hanya yang diketahui atau yang perlu diketahui oleh anak-anak Adam atau hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Tapi jumlah sebenarnya tidak ada yang tahu. Kata Syekh, waqad thabata fi sahihain, dalam hadis yang sahih riwayatkan Imam Bukhari Muslim, an hadis Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, Abu Hamzah radhiyallahu taala anhu, fi qissatil Mi'raj, dalam kisah Rasulullah SAW naik ke langit dalam Mi'raj. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam rufi'a lahu baitul ma'mur. Diperlihatkan kepada Nabi, diangkat di hadapan Rasulullah SAW yang namanya Baitul Ma'mur fis sama, di langit. Yusalli fihi kullu yaumin sab'una alfa malakin. Setiap hari di Baitul Ma'mur ini, di tempat ini, salat 70.000 malaikat. Berapa jumlahnya? 70.000 di satu tempat. Namanya apa? Dalam sebagian riwayat disebutkan Baitul Ma'mur ini sejajar dengan Ka'bah. Jadi kalau ditarik garis lurus ke atas itu sejajar dengan Baitul Ma'mur yang ada di langit. Salat di dalamnya 70.000. Idza kharaju, jika para malaikat ini sudah keluar dari Baitul Ma'mur, kalau sudah keluar, sudah selesai menyelesaikan apa? Salatnya, lam ya'udu ilaihi akhira ma alaihim, maka mereka tidak akan pernah kembali kepadanya. Artinya ada malaikat lain kemudian yang salat menggantikan 70.000 malaikat yang telah salat di dalamnya, dan itu terjadi sampai hari kiamat. Berapa jumlahnya? Khalas. Tidak ada yang tahu, kata Allah, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Asy-Syaikh rahimahullah taala mengatakan, al-iman bil malaikah yatadhammanu arba'ata umur. Iman kepada para malaikat itu mencangkup atau mengandung 4 perkara. Tapi sebelum kita masuk ke dalam masalah keimanan kepada para malaikat, para ulama mengatakan begini, bahwa di dalam keimanan atau beriman kepada para malaikat itu terbagi menjadi 2 bagian atau 2 bentuk iman kepada malaikat. Kepada para malaikat. Yang pertama, al-ilmanu al-mujmal. Iman mujmal namanya. Iman mujmal ini adalah mengimani keberadaan para malaikat, mengimani kemuliaan mereka,
dan mengimani tugas yang telah dibebankan oleh Allah kepada mereka. Itu yang disebut dengan al-iman al-mujmal, meskipun kita tidak mengetahui nama-nama para malaikat tersebut. Tapi kita meyakini malaikat itu ada. Itu namanya iman mujmal. Iman mujmal dengan para malaikat atau kepada para malaikat. Jadi yakin ada, meyakini tugas mereka, mengimani keberadaan mereka, dan mempercayai seluruh apa yang dikatakan oleh Allah tentang mereka. Itu namanya iman mujmal. Meskipun antum tidak tahu siapa Jibril, siapa lagi? Yang namanya kita kenal siapa aja? Mikail. Mikail itu tugasnya apa? Hujan. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, ada 3 malaikat paling utama di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Cuman 3 yang paling utama, yang paling punya kedudukan. Yang pertama siapa? Jibril alaihissalam, pembawa wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua siapa? Mikail. Mikail itu adalah yang tugasnya mengurusi atau menurunkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya, seperti hujan, rizki, atau yang semisalnya. Itu Mikail, sebagaimana disebutkan dalam beberapa riwayat. Yang ketiga siapa? Israfil. Siapa Israfil? Peniup. Dan dalam hadis yang sahih, kata Rasulullah SAW, Israfil itu yuqallibu wajhahu ila sama. Sekarang kata Nabi, ketika Nabi bersabda, sekarang hari ini yang namanya Israfil itu sudah bolak-balik menghadapkan wajahnya ke langit. Untuk apa? Menantikan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, kapan ini ditiup. Dari zaman siapa? Rasulullah SAW. Kelas. Israfil ini lagi nunggu, ini kapan. Ya, karena ketika ditiup, maka yang terjadi apa jemaah? Kiamat. Dan Nabi Muhammad SAW mengatakan, bu'ithtu was-sa'ah kahatain. Saya diutus oleh Allah, jarak dekatnya, masanya dengan hari kiamat itu seperti ini, seperti jari telunjuk dengan jari tengah. Makanya Nabi Muhammad, diutusnya Nabi Muhammad itu diantara tanda kiamat. Dekatnya kita dengan yaumul qiyamah. Tapi ini nggak pernah disadari oleh kebanyakan kaum muslimin. Seakan kiamat itu masih panjang. Wah, nanti mungkin anak cucu anak nggak merasakan, mungkin masih panjang generasi lah, kata siapa? Tandanya sudah keluar semua, tanda kecilnya sudah keluar semua. Kita ini sedang nunggu tanda-tanda besar. Tanda kecil sudah hampir 100%. Yang kita ketahui dari sabda-sabda Rasulullah SAW sudah hampir 100%. Menyebarnya kebodohan, banyaknya tulisan, banyaknya pasar-pasar, banyaknya perzinahan, banyaknya pembunuhan, banyaknya kedurhakaan dari anak kepada orang tuanya, banyaknya penipuan, banyaknya sumpah palsu, banyaknya khamar. Apalagi budak menjadi raja, para penggembala unta berbondong-bondong berlomba-lomba membangun bangunan tuh di Jazirah Arab, sudah selesai tuh. Apalagi yang kita nantikan? Kemudian kita tidak menyadari ini dan tidak bersiap-siap untuk menghadapi hari-hari yang berat, hari-hari yang jauh lebih berat dibandingkan fitnah-fitnah yang kita rasakan hari ini. Yang selamat hanya mukmin sejati, yang selamat hanya mukmin sejati. Persiapkan untuk hari itu. Dan salah satu bentuk persiapan kita memperbaiki iman kita, terutama tentang para malaikat. Jangan sampai orang beriman tidak percaya dengan malaikat. Antum percaya dengan malaikat? Kenapa percaya? Rasa-rasanya ini bukan pertanyaan sulit, jemaah. Kenapa percaya dengan para malaikat?
Oh, syarat keimanan itu saja. Hah? Apa? Maratibuddin, di antara tingkatan agama. Kata para ulama, Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita untuk mengimani para malaikat. Dan kata mereka, kaum-kaum yang durhaka kepada Allah pun mempercayai adanya malaikat. Terus ada mukmin enggak percaya, ini apa? Fir'aun, ana mau tanya, Fir'aun percaya malaikat atau tidak? Jawab. Fir'aun percaya adanya malaikat? Ya jamaah dijawab ya jamaah. Dalam surat Az-Zukhruf, tulis, ini dalil. Kata para ulama, Fir'aun yang terang-terangan berusaha mengingkari keberadaan Allah, meskipun di dalam hatinya dia percaya adanya Allah, cuman karena kesombongannya dia berusaha mengingkari. Itu percaya dengan adanya atau keberadaan para malaikat. Karena dia mengatakan, Fir'aun mengatakan, falaula ulqiya alaihi aswiratun min dhahabin au jaa ma'ahul malaikatu muqtarinin. Ketika membantah Musa di hadapan kaumnya, kenapa Musa ini kalau benar dia nabi dan utusan Allah, kenapa kemudian datang menghadap kepada diriku dalam keadaan tidak pakai perhiasan? Kalau dia mulia, kenapa nggak datang dalam keadaan yang sepadan dengan keadaannya Fir'aun? Itu logikanya siapa? Fir'aun. Dan kemudian dia mengatakan apa? Kalau memang dia utusan Allah, kenapa kemudian para malaikat tidak datang bersama dirinya? Berarti dia percaya adanya malaikat? Iya. Terus kita sebagian dari kaum muslimin ada yang mengatakan, malaikat itu cuman hoax. Iya. Tapi juga ada yang berlebihan tentang para malaikat. Video lampu di Ka'bah, cahaya, malaikat turun. Itu cahaya. Cahaya bukan malaikat. Ini berlebihan. Jamaah. Tapi juga kemudian haram hukumnya kemudian kita mengingkari keberadaan mereka. Karena konsekuensi iman kepada para malaikat yang pertama, al-imanu biwujudihim, mengimani mereka itu ada. Dan itu yang dikatakan Syekh di dalam kitabnya, al-iman biwujudihim. Kalau kita tidak meyakini keberadaannya, tidak mungkin beriman. Fir'aun, ingat, jadikan ini sebagai pengingat. Fir'aun mengimani adanya malaikat. Fir'aun percaya? Berarti yang nggak percaya lebih parah dari Fir'aun. Baik. Kata Syekh begini, al-awwal, yang namanya iman kepada malaikat itu, yang pertama, al-imanu biwujudihim, mengimani keberadaan mereka. Kemudian yang kedua, al-imanu bima alimna ismuhu minhum bismihi ka Jibril. Yang kedua, mengimani malaikat-malaikat yang kita mengetahui nama-nama mereka, yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti siapa? Seperti Jibril alaihissalam. Dan ini bentuk iman yang kedua yang dijelaskan oleh para ulama. Tadi mujmal, mengimani keberadaan mereka dan seterusnya. Yang kedua adalah mengimani para malaikat dengan tafsil, al-imanu at-tafsili. Mengimani para malaikat dengan tafsil, detail. Siapa saja para malaikat yang dikasih tahu namanya, apa saja tugasnya, apa yang dikerjakan oleh mereka secara detail, mereka ngapain aja. Itu namanya al-imanu bit-tafsil. Mengimani para malaikat dengan detail, dan ini hukumnya mustahab. Hukumnya apa? Mustahab. Yang wajib itu mengimani secara
mujmal. Antum percaya malaikat? Percaya. Antum tahu bahwa mereka utusan Allah? Iya. Antum tahu Allah memerintahkan kita mengimani mereka? Iya, dan saya yakin itu. Itu sudah cukup. Paham? Itu sudah cukup. Itu yang wajib terhadap para malaikat. Kemudian yang ketiga kata Syekh, al-imanu bima alimna min sifatihim kasifati Jibril. Mengimani apa yang kita ketahui dari sifat-sifat para malaikat seperti sifatnya Jibril alaihissalam. Coba hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengimani para malaikat terkhusus Jibril alaihissalam. Sebutkan sifat Jibril alaihissalam yang hadirin ketahui. Apa? Sifat fisiknya. Sayapnya 600. Jumlahnya berapa? Kalau dibentangkan menutup cakrawala atau menutup ufuk. Terus sudah. Apa lagi jemaah? Apa sifatnya Jibril alaihissalam? Kuat, besar, sangat cepat. Terus apa lagi? Pengajar maksudnya mengajari para rasul, atau lebih tepatnya amin. Dia menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada dirinya, kepada siapapun dia diperintahkan untuk mendatanginya. Turunkan ini, sampaikan ini, datang, sampaikan. Ada ya jemaah ya? Baik, kita hentikan dulu, insyaallah kita lanjutkan setelah salat. Insyaallah taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, fa amma ba'du. Ikhwatal Islam, ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Bentuk keimanan kepada para malaikat yang ketiga yang disebutkan oleh Syekh, sebagaimana sebelumnya tadi sudah disebutkan, al-iman bima alimna min sifatihim. Kita mengimani sifat-sifat mereka yang kita ketahui. Syekh kemudian mengatakan kasifati Jibril alaihissalam. Faqad akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu ra'ahu ala sifatihi allati khuliqa 'alaiha wa lahu 600 janahin wa qad saddal ufuq. Bahwa kata Rasulullah atau dikabarkan oleh Rasulullah SAW, wa Jibril alaihissalam sifat khalqiyahnya, sifat penciptaannya, dia memiliki atau beliau memiliki 600 sayap yang menutup ufuk, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril dalam keadaan seperti ini di dua kesempatan. Yang pertama ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau setelah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam perjalanan pulangnya menuju rumah, Jibril membentangkan sayapnya di hadapan Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua adalah inda sidratil muntaha. Wa qad ra'ahu nazlatan ukhra, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Najm, kata Allah, Nabi Muhammad SAW itu sudah atau melihat kembali Jibril alaihissalam dalam wujud aslinya inda sidratil muntaha, ketika Rasulullah SAW dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala inda sidrah al-muntaha. Ketika Nabi Muhammad SAW sampai kepada pohon apa? Sidr, pohon bidara. Jadi di langit, di atas langit ketujuh itu ada sidrah, ada pohon bidara yang disebut dengan Sidratul Muntaha.
Dan itu sudah ujung langit di situ sudah. Di atas itu ada apa? Arasy Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Nabi wa arsyuhu 'alal ma. Dan arasy Allah Subhanahu wa taala itu di atas air kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya iblis alaihi la'natullah, iblis yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala itu berusaha menandingi Allah dalam perkara tersebut. Makanya Rasul mengatakan dalam hadis yang sahih, kana yada'u arsyahu 'alal ma. Iblis itu meletakkan singgasananya di atas air. Tapi tidak perlu kemudian menentukan di mana tempatnya, betul? Di mana kira-kira aja? Nggak perlu. Karena nggak ada keterangan yang menunjukkan itu. Tapi yang pasti iblis duduk bersemayam di atas air, entah di mana. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan lagi jamaah rahmatullah Allah. Kata Syekh rahimahullah taala, wa qad yatahawwalu al-malaku bi amrillah. Yang namanya malaikat ini, makhluk Allah yang disebut malaikat ini bisa yatahawwal. Yatahawwal itu artinya berubah wujud. Di antara sifat para malaikat yang juga wajib diimani oleh setiap orang-orang yang beriman kepada Allah, yatahawwal. Dia bisa mengubah wujudnya, bisa berubah wujud. Bi amrillah, dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, dengan ketetapan Allah, ila hayyiati rajulin, sehingga malaikat ini menyerupai sosok laki-laki dari kalangan Bani Adam atau dari kalangan manusia. Kama hasala li Jibril, sebagaimana yang terjadi kepada Jibril alaihissalam ketika Allah mengutus Jibril kepada Maryam, ibunda Maryam bintu Imran. Maryam bintu Imran. Dan Imran ini, Alu Imran, di antara keluarga terbaik yang ada di atas permukaan bumi. Makanya namanya Allah abadikan di dalam Al-Quran. Dan tidak ada satu surat pun di dalam Al-Quran yang bernama Alu Muhammad atau Alu Baiti Muhammad. Gak ada. Kalaulah Quran karangan Rasulullah SAW, maka niscaya itu harusnya ada. Tapi tidak disebutkan sama sekali, dan Allah tidak menurunkan satu ayat pun kemudian atau satu surat pun yang berbicara tentang keluarga Rasul secara khusus, tidak. Tapi keluarga Imran iya. Dan putri Imran yang bernama Maryam, ketika Allah tetapkan dirinya hamil tanpa suami, dan Allah menegaskan inna mathala Isa kamathali Adam, kamathali Adam. Isa itu persis seperti Adam alaihis salam. Allah ciptakan dari tanah. Allah kemudian tiupkan ruh dan jadilah manusia di perut Maryam alaihis salam. Dan Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, ini kita perlu tahu jamaah rahmatullah Allah, kamulat minan nisa'i arba'ah. Ada 4 perempuan yang mencapai kesempurnaan di dunia ini. Ada 4 perempuan. Di antaranya Maryam bintu Imran. Yang lain siapa? Asiyah. Siapa Asiyah? Istri Fir'aun. Kemudian yang ketiga Khadijah radhiyallahu taala anha. Yang keempat siapa? Siapa? Fatimah atau Aisyah? Jamaah, Fatimah atau Aisyah? Kenapa Fatimah? Ini bukan tebak-tebakan jamaah. Ya lebih pantas Fatimah daripada, nggak bisa. Ini bukan tebak-tebakan. Ini kata Rasulullah SAW-nya apa? Hah? Kenapa? Gak kedengeran Pak, maaf. Oh, anak yang berbakti kepada orang tua. Itu bukan alasan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, bukan. Apa jemaah? Hah? Karena siapa yang miskin? Radhiyallahu ta'ala anha. Miskin di dunia tapi kaya di akhirat. Jawabannya nggak akan anak kasih tahu. Siapa?
benar, antum cari. Iya. Biar antum melihat jejak 4 perempuan yang paling sempurna yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Dan ini contoh buat setiap perempuan yang ada di dunia ini setelah mereka. Maryam, Asia, Khadijah. Anda nggak akan kasih tahu. Kita lanjutkan jamaah rahmatan Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Syekh, hina arsalahu ta'ala ila Maryam fatamathala lahu basharan sawiyya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Maryam bahwa Jibril diutus oleh Allah kepada Maryam, tamathal, dia menyerupai, basharan sawiyya, menyerupai manusia yang sempurna, sawi. Sawi itu proporsional wujudnya, manusia utuh. Bahkan diriwayatkan dalam riwayat yang lain, Jibril alaihissalam itu sering menyerupai atau serupa dengan salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang terkenal ketampanannya, ganteng di antara para sahabat Rasulullah SAW. Siapa jemaah? Mumtaz. Dihyah al-Kalbi radhiyallahu taala anhu. Jadi sering mirip dengan Dihyah. Wahina jaa ilan Nabi SAW. Begitu juga ketika Jibril mendatangi Rasulullah SAW. Kapan ini jamaah? Wahwa jalisun, kata Syekh, ketika Rasul duduk di Masjid Nabawi ma'a ashabihi, bersama fi ashabihi, bersama para sahabatnya. Hadis Jibril, hafal hadisnya? Insyaallah ta'ala nanti kita lihat. Ja'ahu bisifati rajulin syadidi bayadhi thiyab wa syadidi sawadi sya'ri. Datang dalam keadaan atau dalam wujud atau sosok laki-laki yang syadidu bayadhi thiyab, yang bajunya berwarna putih teramat sangat. Jadi sangat putih bajunya, sangat putih. Dan Nabi sangat menyukai warna putih, warna yang paling dicintai Rasulullah SAW. Kata Nabi Muhammad SAW, ilbasul bayat, gunakan baju warna putih, wa kaffinu biha mautakum, dan kemudian kafankan mayit-mayit kalian dengan kain putih. Dan rambutnya sangat hitam. La yura alaihi atharus safar, tidak dilihat atau tidak terlihat ada bekasnya perjalanan jauh. Kenapa dikatakan seperti itu? Umar yang mengatakannya dalam riwayat, karena orang ini nggak dikenal siapapun di tengah-tengah para sahabat. Bukan orang kota Madi, tapi nggak ada bekas safar. Apa itu bekas safar pada zaman itu? Lusuh, kucel, kumal, ini sempurna sekali. Kucel, kumal, lusuh, berdebu, ngos-ngosan, rambutnya acak-acakan, ya, dan seterusnya. Zaman dulu perjalanan menggunakan onta dan seterusnya. Karena memang Jibril datang tidak menggunakan kendaraan, tapi dalam wujud laki-laki, la ya'rifu ahadun minas sahabah, dan tidak dikenal salah satu pun seorang sahabat, tidak ada yang mengenalnya, kata Syekh. Fajalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffaihi ala fakhidhayhi. Kemudian Jibril menyentuhkan rukbah, apa? Lututnya kepada lutut Rasulullah SAW. Kemudian meletakkan apanya? Telapak tangannya. Para ulama mengatakan telapak tangan ini bisa jadi Jibril meletakkan telapak tangan di atas pahanya sendiri. Karena dhamir ha di situ bisa kembali kepada Jibril, bisa kembali kepada Rasulullah SAW. Atau juga bisa bermakna bahwa Jibril meletakkan telapak tangannya di paha siapa? Rasulullah SAW. Keduanya mungkin. Jelas? Dan ini kata para ulama di antara hayatut ta'allum al-kamilah. Ini di antara bentuk belajar yang paling sempurna. Ketika murid sangat dekat dengan gurunya, bahkan betul-betul dekat, bahkan Jibril menyentuhkan lutut dengan lutut dan langsung menerima
ilmu dari gurunya secara berhadapan, langsung. Dan duduknya bukan seperti antum. Karena nggak mungkin menyentuhkan dua lutut. Kalau sih, berarti gimana duduknya? Iftirash. Tapi kalau kita iftirash 1 jam, kuat? Nggak bisa. Kecuali anda duduk di bawah. Anda duduk di bawah, antum dekat sekali. Duduknya begitu. Cuman pertanyaan, kuat atau tidak? Taib. Kuat atau tidak? Belum tentu. Tapi insya Allah kuat. Cuman yang kedua, duduk seperti ini boleh tidak? Jamaah boleh, nggak ada masalah. Jadi jangan khawatir antum, wah kudu iftirash. Enggak harus iftirash. Tapi beginilah semestinya cara belajar yang diajarkan oleh Jibril alaihissalam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian bertanya kepada Rasulullah SAW. Pertanyaan tentang apa pada saat itu? Anil Islam maratibuddin namanya. Kata para ulama, yang ditanya oleh Jibril itu maratibuddin, tingkatan-tingkatan agama. Yang pertama ditanya tentang iman atau Islam? Iman atau Islam? Islam. Yang kedua iman. Yang ketiga ihsan. Ini maratibuddin. Dimulai dari Islam, iman, dan puncaknya adalah ihsan. Ini iman dan Islam yang sempurna, namanya ihsan. Thumma, kata Syekh, wasa'ah, begitu juga bertanya tentang hari kiamat. Wa amaratiha, dan tanda-tandanya. Fa ajabahun Nabi sallallahu alaihi wasallam fantalaqa, kemudian Jibril pergi. Kalau dalam riwayatnya Umar mengatakan falabithtu maliya, saya ini tercengang, tertegun gitu melihat kejadian ini. Sudah nanya, sudah begitu dalam pertanyaannya, ketika nanya dijawab sama Nabi, Jibril bilang apa? Sodakta, kamu benar. Engkau nanya, padahal dia yang bertanya kepada Rasulullah SAW, tapi dia mengatakan benar, kamu benar wahai Muhammad, kamu benar. Maka ketika melihat itu Rasulullah SAW mengatakan kepada Umar, ya Umar, atadri man isail, kamu tahu tadi siapa yang bertanya? Allah wa rasuluhu a'lam, kata Umar. Nggak tahu. Kata Rasul, dan Syekh menyebutkannya, hadza Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Ini Jibril telah datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian dalam wujud manusia. Jadi mungkin tidak kita berjumpa malaikat dalam wujud manusia? Mungkin tidak. Mungkin tidak. Mungkin tidak. Mungkin, kenapa tidak? Kenapa tidak? Karena para malaikat tidak hanya mendatangi para nabi dan rasul. Betul? Mungkin, sangat mungkin. Kata para ulama, sangat mungkin. Dan ini sering dialami oleh para mujahidin di medan-medan peperangan mereka. Zaman ke zaman mereka menyaksikan pasukan berkuda, wujudnya manusia, tapi mereka tidak ada yang kenal, membantu kaum muslimin dan seterusnya. Ini pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat. Salah satunya adalah dengan apa? Mengutus para malaikat. Allah ketika menolong orang yang beriman itu mengutus para malaikat. Lantas apa yang harus kita khawatirkan ketika kita berhadapan dengan musuh-musuh Allah? Madadnya, bantuannya dari Allah adalah para malaikat. Jemaah, tidak perlu khawatir. Wallahu ta'ala alam. Ini dulu yang bisa kita sampaikan insyaallah dalam perjumpaan di malam hari ini. Jemaah rahmatillah Allah. Dan mudah-mudahan Allah menjaga kita semuanya insyaallah. Amin. Dan memberikan takdir yang terbaik kepada kita. Silakan kalau ada pertanyaan, Anda persilahkan. Tafadhal. Silakan. Antum, tafadhal. Antum kayaknya mau bertanya antum. Nah. Apa itu? Ya. Nah, dan Allah tidak pernah menampakkan wujud aslinya. Nah,
Iya. Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dulu ana jawab. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anbiya, Allah taala mengatakan la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah itu tidak ditanya tentang apa yang dilakukannya. Jadi kalau antum menanyakan ini, bahkan Nabi Muhammad SAW pun tidak akan pernah bisa menjelaskan kepada antum. Karena betul-betul kehendak Allah itu mutlak, sesuka Allah, sesuai masyiah Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau antum mengatakan kenapa tidak kepada Fir'aun agar dia beriman, Allah melakukan itu kepada sosok-sosok selain Fir'aun. Misalnya pemimpin, petinggi, orang-orang Quraisy yang ditunjukkan kebesaran-kebesaran Allah oleh Rasulullah SAW, terbelahnya bulan dan yang lainnya. Apakah itu membuat mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Karena semua di bawah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan Fir'aun pun itu bukan menolak mutlak 100%. Hatinya gak bisa bohong. Dia ada kepercayaan bahwa Musa itu benar. Cuman karena sombong, dia tidak mau kemudian mengimani itu, meyakini itu. Jelas ya. Jadi anak gak bisa jawab untuk kenapa Allah gak bisa. Itu mau urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jelas. Nah, pertanyaan kedua, ya, 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 ya. Dan yang ngasih tahu siapa? Allah. Iya. Bukan prediksi. Iya. Allah yang memberikan, kata para ulama, Allah memberikan ilmu itu kepada para malaikat. Karena tidak ada makhluk, tidak ada makhluk di atas permukaan bumi. Kan kalimatnya kan yufsiduna fil ard. Gak ada makhluk. Allah ciptakan dulu bumi, langit, setelah jadi Allah ciptakan penghuninya, baru jadi. Tapi Allah kemudian mengilhamkan kepada para malaikat untuk mengetahui bahwa sifat anak Adam yang akan diciptakan sama Allah itu yufsiduna fil ardh. Dan itu sebetulnya kabar untuk kita, kata para ulama, bahwa sifat anak Adam itu melakukan kerusakan di atas permukaan. Dan ini penafsiran para ulama. Gak bisa kemudian mengatakan kalau begitu ada manusia, ada makhluk sebelum manusia, atau sudah ada manusia sebelumnya, sebelum Adam, dan mereka merusak di atas permukaan bumi. Enggak. Ya, jelas? Insyaallah. Nah, sekarang pertanyaan saya begini. Ketika Allah mengabarkan kepada malaikat bahwa saya akan menciptakan Adam alaihissalam, dan para malaikat kemudian dikasih informasi sama Allah bahwa ini akan merusak di atas permukaan bumi, para malaikat kemudian membantah Allah atau tidak? Mereka menerima itu, dan kemudian ketika Allah memberikan perintah, mereka taati perintah Allah sesuai dengan sifat mereka. Gak pernah mengingkari perintah Allah. Padahal tahu ini manusia mufsiduna fil ard. Tapi iblis mendahulukan apanya? Kesombongannya. Gak bisa, kata iblis. Gak bisa. Ana lebih baik, ana khairun minhu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, dia dari. Sebagian salafus saleh mengatakan awwalu man yaqis, makhluk Allah yang pertama kali punya analogi, menggunakan akalnya, kias, itu iblis. Jadi mereka-mereka yang mendewakan analogi mereka, akal mereka, itu pengikut. Iya, kata para ulama begitu. Ini bukan ekstrim kalimatnya, tapi persis
Seperti iblis ketika mengatakan saya lebih baik. Logis, alasannya sangat logis. Apa? Saya dari api, dia dari tanah. Kuatan saya daripada dia, tinggian saya daripada dia. Logis tidak? Logis. Seperti dua laki-laki yang akan meminang satu perempuan, yang satu bilang, ana lebih ganteng, lebih kaya. Logis tidak? Untuk diterima. Logis tidak jamaah? Logis. Tapi itu bentuk Satu kuncinya jamaah kata para ulama. Jika kita ingin istiqomah di atas kebaikan dan ketaatan dan hidayah, jangan sombong. Karena semua yang dimurkai oleh Allah, Allah berikan satu sifat. Apa? Yastakbirun. Mereka semuanya sombong. Orang-orang sombong itu yang akan diputuskan dari kebaikan. Jangan sombong. Ya, batrul haq, menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Wallahu ta'ala alam bissawab. Silakan kalau ada pertanyaan. Allah Ismail. Singkat Ismail. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Dia punya sangkala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya, dari sebelumnya kata para ulama. Tapi Nabi mengabarkan kepada para sahabat bahwa sekarang kata Nabi, dia sudah siap siaga untuk, karena tugasnya cuma satu. Israfil itu tugasnya cuma satu. Apa? Niup ini. Berapa kali? 2 kali. Pendapat yang paling banyak di antara pendapat para ulama 2 kali. Yang untuk menghancurkan, mematikan dan kemudian membangkitkan. Itu tugas dia. Jadi nggak ada tugas lain selain itu. Dan nunggu ini kapan Allah perintahkan? Nunggu perintah Allah. Padahal kalau kita jadi Israfil, itu sudah ditiup dari kemarin-kemarin. Betul nggak? Masalahnya malaikat itu makhluk Allah yang nggak akan pernah melakukan apapun illa bi amrillah, melainkan dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, yakin kalau manusia yang ditugaskan beres dari kemarin sudah. Ya, udah kelas beres. Ya, untung Allah, alhamdulillah Allah menugaskan para malaikat yaitu Israfil dalam hal ini. Wallahu taala. Jelas Ismail? Barakallahu fiik. Silakan. Fadhal Abdul Razak, ya Allah. Wallahu a'lam. Kalimatnya dalam Al-Quran, wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Allah hanya mengatakan seperti ini. Wa Allah datang dan kemudian para malaikat mengikuti Allah sof dalam barisan-barisan. Dan jumlahnya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu. Yang diberikan kabar oleh Allah pada hari kiamat itu adalah jumlah malaikat yang menarik neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa di neraka itu diikat bi sab'ina alfa zimamin, diikat dengan 70.000 rantai besar. Wa fi kulli zimam, dan pada setiap rantai itu adalah sab'una alfa malak, ada 70.000 malaikat yang narik neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti berapa jumlahnya? 4,9 miliar malaikat yang tugasnya hanya menarik neraka. Itu saja sudah cukup memberikan pelajaran kepada kita. Jumlah mereka sangat banyak. Baru neraka, belum yang lain, belum lagi hadis yang lain. Kata Nabi, tidak ada satu tempat pun di langit itu sejarak 4 arba'ati asabi, sejarak 4 jari. Illa fiha malakun, ada malaikat qaid yusalli yadhkurullah. Ada yang berdiri, ada yang sholat, ada yang sujud, ada yang berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setiap 4 jari malaikat, setiap 4 jari malaikat. Awal hadisnya kata Nabi, at-tatis sama wa kana tahikkulah anta itta.
Langit itu merintih. Kenapa merintih? Karena dia berat menahan beban para malaikat. Ya antum luasnya gini aja, luasnya langit berapa? Sudah, kita nggak tahu. Nah setiap 4 jari ada, ya sudah kebayang jumlahnya. Waduh, kelas. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu. Dan semestinya itu membuat kita semakin mengagungkan Allah. Betapa maha besarnya Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan seluruh bala tentaranya dari kalangan para malaikat. Ya. Terus apa yang mau kita sombongkan di hadapan Allah? Dan apa pantasnya kita kemudian untuk membantah Allah, mengingkari kebaikan, kebenaran yang disampaikan kepada Nabi-Nya Muhammad SAW? Maka ketika seseorang memilih untuk ingkar, kufur kepada Allah, maka dia berhak mendapatkan azab yang pedih dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena dia melakukan yang tidak pantas dilakukan seorang hamba. Sudah dikasih tahu, sudah dikasih pelajaran, masih tetap ingkar. Halas. Konsekuensinya berat. Karena Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Wallahu ta'ala. Satu lagi jemaah. Selain Ismail. Barakallahu fiik. Selain Ismail, barakallahu fiikum. Nah. Silakan, fadhal. Sudah baik? Silakan. Waalaikumsalam. Silakan. Sahih. Nah. Apa hukum apa yang antum maksud di sini? Para ulama mengatakan begini, ketika kita menghukumi seseorang dengan kekufuran, maka syarat-syaratnya harus terpenuhi, mawaniknya harus nggak ada. Jadi syarat untuk mengkufurkan dia harus ada, dan penghalang kekufurannya harus tidak ada. Nah pertanyaannya sekarang, apakah ketika kita sampaikan penjelasan kita ini sudah membuat dirinya jelas, atau kalau ada syubhat yang ada di kepalanya, syubhatnya hilang? Kalau tidak bisa dihukumi kufur secara mutlak. Makanya itu tugas siapa sebetulnya? Para ulama. Ya, tugas para ulama. Adapun kita, kalau di antara kita sama-sama orang awam, kita ini orang awam semuanya, itu jangan langsung, oh kamu dasar, langsung, nggak bisa. Karena tidak semua kalimat yang kufur langsung membuat pelakunya nggak serta merta. Ya, tidak serta merta. Dan saran anak, lebih baik kita hanya menyampaikan nasihat, sudah, kelas. Dan kita fokus dengan diri kita sendiri. Kalau kita ingin saudara kita selamat, bawa dia kepada ulama, silakan ulama yang menghukumi dirinya, sudah selesai. Suruh nasihatin, bukan kita. Kita tidak punya ruang untuk mengkafir-kafirkan, nggak ada. Nggak punya kapasitas, sama sekali tidak punya kapasitas. Wallahu ta'ala alam. Itu pertanyaan terakhir insyaallah ta'ala. Dan semoga Allah menerima amal soleh kita di malam hari ini dan mengampuni dosa-dosa kita, dan sekali lagi memasukkan kita ke dalam jannah insyaallah. Amin. Allahumma amin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.